Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Sasi Utami dengan nomor induk mahasiswa 2020200144. Di sini saya akan menjelaskan tentang UU Cipta Kerja untuk memenuhi ujian akhir semester Manajemen Sumber Daya Manusia. Beberapa waktu lalu, Indonesia sedang mempermasalahkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Banyak orang bertanya-tanya mengapa pemerintah ingin menerapkan undang-undang ini dan apa tujuan dari Omnibus Law sebenarnya. Omnibus Law bertujuan untuk meningkatkan dan mengentaskan Indonesia dari middle income trap. Lalu, apa tujuan dari Undang-Undang Cipta Kerja? Undang-Undang Cipta Kerja dibentuk dengan tujuan untuk 1. Menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan UMKM, serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan anak daerah dalam kesatuan ekonomi. Yang kedua, menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Yang ketiga, melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMKM serta industri nasional. Yang keempat, melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan, dan percepatan proyek strategis nasional. Ada 7 isi dari Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pertama yaitu hak cuti dan libur, yang kedua upah, yang ketiga aturan jam kerja, yang keempat status kontrak, yang kelima tenaga kerja asing, yang keenam jaminan pensiun, yang ketujuh dan uang pesangon. Ada beberapa poin-poin yang termasuk kontroversial dalam UU Cipta Kerja ini. Yang pertama yaitu waktu istirahat dan cuti. Dalam pasal 79 ayat 2B yang mengatur bahwa istirahat mingguan pekerja menjadi 1 hari dalam waktu 6 hari kerja, yang artinya peraturan 5 hari kerja dihapus dalam undang-undang ini dan hak cuti berpotensi hilang seperti cuti haid dan cuti melahirkan karena hak upah atas cuti yang hilang. Yang kedua yaitu upah. Upah merupakan salah satu yang krusial yang diatur dalam pasal 88B, di mana pasal ini mengatur tentang standar pengupahan berdasarkan waktu. Selain itu, dalam pasal 88C disebutkan menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman. Upah minimum yang dimaksud adalah upah minimum provinsi. Selain upah, ada jam kerja yang dinilai eksploitatif. Dalam pasal 77 UU nomor 13 tahun 2003, pasal sebelumnya disebutkan ketentuan waktu kerja yaitu 7 jam sehari untuk 6 hari kerja atau 8 jam sehari untuk 5 hari kerja. Sedangkan pada UU Cipta Kerja pasal 77 disebutkan waktu kerja paling lama 8 jam dalam waktu 1 hari dan 40 jam dalam waktu 1 minggu. Selanjutnya, poin yang mengenai penghapusan pasal 59 UU Ketenagakerjaan yang mengatur syarat pekerja waktu tertentu atau pekerja kontrak. Karena penghapusan ini, maka dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak ada batasan sampai kapan seseorang bisa dikontrak. Selanjutnya ada tenaga kerja asing. Hal ini yang paling ditentang oleh Serikat Kerja yaitu pasal 42 yang mengatur tentang kemudahan para pekerja asing. Yang selanjutnya ada jaminan pensiun menjadi salah satu imbas karena RUU Cipta Kerja ini menghapus sanksi pidana bagi perusahaan yang tidak mengikut sertakan pekerjanya dalam program jaminan pensiun. Dan yang terakhir, uang pesangon. Dalam RUU Cipta Kerja ini dikurangi dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan upah dengan rincian 19 bulan dibayarkan pengusaha dan 6 bulan dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.